Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Ya, Mitra Kominfotik, hari ini Kabar Gorontalo Sepekan bersama dengan Dekranasda Provinsi Gorontalo dan Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo akan mengunjungi beberapa kelompok industri sulaman Karawa yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan saat ini saya sudah berada di lokasi pertama, yakni di Desa Mulalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Langsung saja, mari ikuti saya. Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo Kota Manado mulai melakukan persiapan pelantikan ketua dan anggota KKIG Manado yang baru periode 2022 hingga 2026. Persiapan pelantikan yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2023 ini turut dihadiri langsung penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur bertempat di Warkop RA Klasik Cafe Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara pada Jumat 6 Januari 2023. Menurut rencana, Penjagob Hamka dijadwalkan hadir pada pelantikan nanti. Tetapi di tanggal yang sama ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk menghargai undangan dari masyarakat KKIG di Manado, Hamka menyempatkan diri untuk hadir langsung pada rapat persiapan pelantikan ini didampingi istri Dr. Gigi Gamaria Mono Arfa, PJ Sekda Prof Gorontalo, serta beberapa pimpinan OPD terkait. Hamka juga memaparkan sedikit pekerjaan rumahnya selama 8 bulan ini sebagai penjabat gubernur di depan pengurus KKIG Manado. Intinya, staf ahli Kemenpora Republik Indonesia ini mengharapkan dukungan dan doa restu dari masyarakat perantau Gorontalo yang ada di Manado untuk sukses membangun dan mensejahterakan masyarakat Gorontalo. Atau terlalu regionalis. Bahwa sekarang Gorontalo lagi melakukan beberapa lompatan yang signifikan. Ini asli. Tarik kita tidak yang ini aslinya kami kerjaan. Kurang lebih hampir 6 bulan. Di tempat yang sama, Ketua Umum KKIG Wilayah Sulawesi Utara Ismail Mo'o atas nama masyarakat perantauan menyampaikan terima kasihnya atas kehadiran Hamka dalam rapat persiapan pelantikan KKIG Manado. Pihaknya mengaku sangat gembira ketika diberi informasi bahwa ketidakhadiran Penjagob Hamka pada pelantikan nanti digantikan dengan kehadiran dalam rapat persiapan. Menurutnya, ini menunjukkan Penjagob Hamka adalah orang yang bertanggung jawab dengan jabatannya. Berdasarkan musyawarah cabang yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu, Ketua DPC KKIG Kota Manado Amir Liputo kembali terpilih sebagai Ketua KKIG Manado periode 2022 hingga 2026. Turut hadir dalam rapat kepengurusan ini jajaran pengurus KKIG Provinsi Sulawesi Utara, jajaran pengurus KKIG Kota Manado dan Bitung. Ya, Mitra Kominfotik, saat ini saya bersama dengan Dekranasda Provinsi Gorontalo dan Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo sudah berada di tengah-tengah salah satu kelompok industri kerajinan Karawa, yakni Karawa Mulalahu Jaya yang saat ini sedang melakukan penyulaman Karawa.
Adapun tujuan dari kunjungan ini yakni untuk meningkatkan industri kerajinan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan daya saing, sekaligus persiapan Provinsi Gorontalo menuju Indonesia Fashion Week. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur meminta pasien dan keluarga yang berobat di Manado, Sulawesi Utara memanfaatkan rumah singgah yang disiapkan pemerintah Provinsi Gorontalo. Rumah yang beralamat di Jalan Sea, Kelurahan Malalayang, Kota Manado itu ditinjau Penjagup Hamka pada Sabtu 7 Januari 2023. Hamka menilai keberadaan rumah singgah yang sudah ada sejak tahun 2017 itu sangat bermanfaat untuk warga Gorontalo yang sedang berobat di Manado. Lokasinya tidak berada jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah Kando, salah satu rumah sakit rujukan di kawasan Indonesia Timur. Masih banyaknya warga Gorontalo yang berobat di luar daerah menjadi tantangan tersendiri bagi Hamka dan pemerintah daerah. Salah satu solusinya yakni dengan menaikkan status Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibi menjadi rumah sakit rujukan tipe B. Selain persoalan fasilitas dan alat kesehatan yang canggih, ketersediaan dokter spesialis masih menjadi pekerjaan rumah. Dalam kunjungan ini, Penjagup Hamka yang didampingi Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo Dr. Gigi Gamaria Monoarfa, PJ Sekda Prof Gorontalo dan beberapa pimpinan OPD bertemu dengan beberapa pasien dan keluarga yang sedang memanfaatkan keberadaan rumah singgah. Ada 4 pasien dan perwakilan keluarga yang sedang tinggal di rumah singgah. Salah satu syarat bisa tinggal di rumah singgah yakni pasien kelas 3 rujukan peserta penerima bantuan iuran yang didata oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melalui program Jamkesta. Melihat beberapa pasien yang sekarang lagi dirawat, ada yang orang besar, ada yang anak-anak yang dirawat sekarang. Mudah-mudahan memang bisa tertangani dengan baik dan ke depannya memang pemerintah memikirkan sesegera mungkin untuk mengupgrade kualitas rumah sakit. Ini kenapa harus mereka ke rumah singgah? Karena memang tidak bisa terlayani. Sebab itu memang kita lagi berusaha keras. Hari ini besok juga kita akan berjumpa dengan ada pihak investor dalam rangka untuk membicarakan soal pembangunan rumah sakit itu. Mudah-mudahan kalau sana kita sudah tersedia semua fasilitas SDM, semua fasilitas perawatan dan tidak terlalu kesulitan untuk mereka bisa seperti yang sekarang. Ya, Mitra Kominfotik, saat ini saya sudah berada di lokasi kedua, yakni di Desa Talumelito, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Dan seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya ini sudah ada beberapa pengrajin karao yang sedang melakukan penyulaman karao. Dan perlu Anda ketahui, Mitra Kominfotik, proses karao ini diawali dengan membuat lubang pada kain sesuai dengan motif dengan cara mengiris dan mencabut seratnya. Nah, kemudian lubang tersebut dimasukkan benang berwarna secara berulang hingga penuh dan membentuk motif yang diinginkan.
Penjabat Bupati Bualemo Hendriwan mengingatkan tentang perubahan yang terjadi di dunia khususnya tentang arus digitalisasi. Hal ini diungkapkannya pada saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Gorontalo Digital tahun 2023 di Grand Amalia Hotel Kabupaten Bualemo pada Rabu 11 Januari 2023. Izin Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan kegiatan ini ya Bualemo terekspos ya berita-berita yang positif, sehingga berharap seluruh stakeholder terutama investor yang akan menginvestasikan modal di Bualemo merasa nyaman, sehingga nanti Bapak sekalian optimal pendapatan asli kita dari pajak dan retribusi daerah. Ia menjelaskan di masa-masa awal pemberlakuan transaksi non-tunai, pemberlakuan digitalisasi dalam pembayaran, terdapat perbedaan penerimaan pengetahuan di masyarakat, padahal semangat awalnya adalah efisiensi dari segi waktu dan anggaran. Ia menguraikan dinamika di Kabupaten Bualemo sangat luar biasa sehingga harus diimbangi dengan perubahan-perubahan sistem, perubahan-perubahan digitalisasi. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo Masran Rauf menjelaskan kegiatan Gorontalo Digital atau GoDigi ini menuntut kolaborasi semua OPD, baik dari provinsi maupun kabupaten kota. Ia menjelaskan saat ini masih terdapat beberapa kendala yang membutuhkan peran aktif dari OPD kabupaten kota. Salah satu kendala yang masih dihadapi saat ini yaitu pembuatan domain untuk desa atau kelurahan. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Kadis Kominfo Kabupaten Kota, Bapeda, Dukcapil, dan unsur terkait lainnya. Ya, Mitra Kominfotik, saat ini saya sudah berada di lokasi ketiga atau lokasi terakhir dari kunjungan Dekranasda Provinsi Gorontalo bersama dengan Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo. Dan di belakang saya ini sekarang ada beberapa pengrajin dari kelompok pengrajin Karawo dengan nama Wanita Tani Moolohu dari Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Dan langsung saja mari kita lihat proses penyulaman Karawo di kelompok industri yang satu ini. Dinas Kominfo dan Statistik Pemprov Gorontalo melakukan pendampingan dan pembinaan keterbukaan informasi publik di 3 kabupaten, yakni Pohuwato, Bualemo, dan Gorontalo Utara. Sebagai langkah awal digelar rapat koordinasi dengan mengundang Dinas Kominfo 3 kabupaten bertempat di Grand Amalia Hotel, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo pada Kamis, 12 Januari 2023. Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Pemprov Gorontalo Masran Rauf menjelaskan rapat koordinasi menjadi penting untuk menyamakan persepsi dan komitmen antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ditambahkan Masran, suksesnya target tersebut bergantung pada komitmen pemerintah kabupaten yang menjadi lokus program. Pemprov bahkan siap mengalokasikan dana stimulan untuk mendukung kerja pemerintah kabupaten. Saya ingin insya Allah awal tahun ini kami sudah mendekatkan diri ke 3 wilayah dan ada di sini Ketua Komisi Informasi. Kita berharap paling tidak yang tadinya tahun 2022 kemarin kami sampai mengasistensi, mendampingi instansi vertikal dalam rangka penilaian Monet terkait dengan keterbukaan informasi publik, justru mereka mendapatkan ranking tingkat nasional. Saya berharap insya Allah Pak Ketua Komisi ada hadir
saya pasang target beliau harus ada paling sedikit 5 kabupaten yang masuk kategori nominasi. Selain untuk menyerap aspirasi dari Dinas Kominfo di 3 kabupaten, acara tersebut juga diisi dengan pemberian materi. Materi dibawakan Ketua Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Idris Kunte soal Perki nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Ada juga materi dari Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo dan Statistik Ismail Giu tentang teknis pendampingan dan pembinaan kualitas keterbukaan informasi publik. Usai rapat koordinasi, program pendampingan akan dimulai pada bulan Maret hingga April 2023. Pada rentang waktu tersebut diharapkan PPID 3 kabupaten sudah terbentuk, termasuk peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. Pada bulan Juli 2023 diagendakan untuk pelaksanaan BIMTEK bagi PPID 3 kabupaten dengan menghadirkan perwakilan setiap OPD. Monitoring dan evaluasi akan digelar pada akhir tahun dengan melibatkan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo. Ya, Mitra Kominfotik, setelah beberapa proses awal yang sudah saya jelaskan tadi dari menyulam karawo, selanjutnya proses terakhir yakni mengikat lubang. Nah, cara ini dilakukan dengan memasukkan benang pada lubang-lubang yang tidak disulam agar serat kain tidak terurai serta tertata rapi dan kokoh. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Karawo merupakan kain tradisional khas Gorontalo yang artinya sulaman dengan tangan dalam bahasa Gorontalo. Kerajinan tangan yang sudah ada sejak tahun 1600-an ini lahir dari proses panjang dan merupakan buah dari ketekunan para perajin. Seni membuat karawo disebut mokarawo yang telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak masa kerajaan Gorontalo masih berjaya. Keindahan motif, keunikan cara pengerjaan, dan kualitas yang bagus membuat karawo ini bernilai sangat tinggi. Tak heran jika keunikan dan kualitas tersebut diminati oleh banyak kalangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Berbicara tentang pembuatan atau cara menyulam karawo, ini bukanlah hal yang mudah. Dimulai dari memilih motif karawo yang biasanya disesuaikan dengan selera atau pilihan pemesan, serta desain pakaian. Ada beberapa motif karawo, antara lain motif sisik ikan, kupu-kupu, papan catur, dan motif logo berbagai instansi. Setelah memilih motif karawo, selanjutnya mengukur letak motif karawo. Pada proses pengukuran inilah, hal yang harus diperhatikan adalah jumlah motif serta besar kecilnya motif. Kemudian proses mengiris dan mencabut serat kain. Mengiris dan mencabut serat kain ini merupakan proses yang paling sulit karena membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk menghindari terjadinya kesalahan yang mengakibatkan kain rusak dan tidak dapat disulam lagi. Semakin padat dan halus serat kain,
semakin tinggi tingkat kesulitan untuk membuat lubang yang akan disulam. Selanjutnya menyulam karao. Membuat sulaman karao ini dilakukan dengan cara memasukkan benang ke dalam lubang-lubang kain yang telah dibuat sebelumnya dengan mengikuti motif karao yang telah dipilih, agar menghasilkan sulaman yang padat dan warna yang timbul. Benang dimasukkan berulang kali dari lubang yang satu ke lubang yang lainnya. Setelah semua proses tadi, mengikat lubang merupakan proses akhir menyulam karao. Cara ini dilakukan dengan melilitkan benang pada lubang-lubang yang tidak disulam sehingga serat kain tidak terurai dan terlihat rapi serta kokoh. Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2014, setiap tanggal 23 bulan Januari diperingati oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Kabupaten Kota serta seluruh masyarakat sebagai Hari Karao. Sementara pada bab 3 tentang pengembangan dan pelestarian karao pasal 3 mewajibkan karao untuk digunakan sebagai pakaian pada hari atau kegiatan tertentu. Melalui peraturan ini, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengenakan karao di setiap hari Kamis saat beraktivitas kerja dan menjadi seragam wajib di setiap tingkat pendidikan yang ada di Gorontalo. Dengan peraturan ini membuat permintaan karao kepada beberapa pengrajin meningkat pesat. Perkembangan kerajinan karao berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Dari awalnya hanya dikerjakan sebagai pekerjaan sampingan, sulaman ini pun tidak hanya diaplikasikan pada pakaian wanita dan baju pria, tapi juga pada mukena, jilbab, pouch atau dompet, tas, dasi, dan masih banyak lagi. Bahkan ada pula karao yang telah dikreasikan atau dikombinasikan dengan batik, seperti inovasi kreatif yang dilakukan oleh SMK Negeri 4 Kota Gorontalo. Semakin berkembangnya zaman mendorong tren fashion di Gorontalo terus berkembang. Hal ini mendorong semangat dari para desainer dan pengrajin karao di berbagai kalangan untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Terlebih dengan eksistensi pakaian khas Gorontalo karao yang semakin mendunia. Sebagai wujud upaya untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya pembuatan kain karao ini, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menggelar festival karao setiap tahunnya. Festival ini juga untuk mendukung visi karao mendunia. Pada gelaran Karisma Event Nusantara Karnaval Karao 2022 kemarin, kerajinan tangan khas Gorontalo kain karao direncanakan akan diusulkan menjadi warisan tak benda di United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Hal itu akan membuat eksistensi karao sebagai identitas seni budaya Gorontalo semakin kuat sehingga masyarakat Gorontalo merasa memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan seni karao dalam berbagai kegiatan yang lebih masif. Hari Rabu 28 Desember tahun 2022 secara resmi saya meresmikan Art Gallery Dekranasda Provinsi Gorontalo, mudah-mudahan mendapat barokah dan ridho dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat itu, pemerintah Provinsi Gorontalo yang didukung Dekranasda Provinsi Gorontalo, Dinas Kumperindak, serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Gorontalo akan membawa karao di ajang Indonesia Fashion Week. Dengan memanfaatkan potensi lokal Gorontalo untuk menjadi identitas daerah, baik di level nasional maupun internasional, ini juga dapat mendorong ekonomi daerah.